Jadi mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa pemupukannya seperti itu yang tadi dijelaskan. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, ini di hadapan kita cabai sedang merekah berbuah lebat. Sambil mengobati rasa rindu sama Kang Imi ini ada di sebelah saya. Karena video beliau ketika kita posting luar biasa. Menurut saya di channel Selma Farm itu cukup viral dan paling tinggi penontonnya. Waktu itu kita membahas cabai rawit Dewata ya, yang kita tanam di polybag. Nah, ini sengaja saya ajak ke sini. Ini adalah buah karya beliau juga, cabai rawit yang ditanam di polybag. Dan saya ingin menggali lebih dalam tentang teknis budidaya Kang Imi. Boleh. Nah, sebelum saya bahas, ini banyak komen yang waktu di video pertama Kang Imi, katanya saya terlalu banyak ngomong. Padahal saya banyak ngomong karena Kang Imi susah ngomong kalau nggak dipancing terus. Terus kedua, saya nyuruh-nyuruh, tidak etis. Jadi saya mohon maaf kalau saya banyak mengatur Kang Imi untuk kesana kemari. Tidak bermaksud seperti itu. Itu hanya menunjukkan karena kedekatan saya dengan beliau adalah sudah teramat dekat, jadi tidak ada rasa ke situ. Oke, pada kesempatan sekarang saya ingin coba menggali ada satu hal yang berbeda ketika penanaman cabai yang dilakukan oleh Kang Imi. Pertama, bisa kita cek lagi video sebelumnya, selalu tanaman cabai yang Kang Imi tanam tuh pendek-pendek seperti ini, rimbun tapi pendek. Itu yang selalu saya perhatikan. Sehingga ketika ditanam di polybag tuh dari sisi keindahan itu sangat bagus. Lebih menarik. Lebih menarik, buah tuh rapat gitu kan, penuh seperti bunga akhirnya. Makanya di sini penjualannya sangat cepat. Biasanya sejumlah ini 100 polybag kurang lebih ya Kang Imi yang udah dibawa ke sini. 1 minggu juga udah habis kita pajang di depan di toko. Baik, tidak panjang lebar saya pembukaannya Kang Imi. Mungkin pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih caranya untuk membuat tanaman cabai tumbuh pendek dan rimbun seperti ini? Pertama kan kita nunggu dulu si bibit itu pi dulu. Keluar V, cabang V, oke. Nanti baru dipotong di daun 10. Oh, jadi setelah keluar cabang V, baru dipotong? Baru dipotong. Dipotongnya di bawah V atau di atas? Di pas daun 10 aja. Daun 10 itu di bawah kan V? P itu kan dia di daun 12, daun 13 ya. Oke, jadi tahap pertama ketika potong pucuk itu dilakukan ketika tanaman sudah menghasilkan cabang V. Tapi tetap pemotongan itu di bawahnya. Nanti mungkin lebih jelasnya harusnya digambarkan. Tapi mungkin mudah-mudahan tergambar bahwa pemotongan itu menunggu tumbuh V dulu baru dipotong. Tapi tetap yang dipotong itu di bawah V-nya. Jadi ketika tanaman mau berbunga begitu ya, Kang Imi. Jadi begitu keluar tunas itu kan keluar bunga juga. Iya, gitu. Itu dibuang. Iya. Oke, itu pemotongan pucuk. Ini bisa menjawab banyak pertanyaan pemirsa, umur berapa tanaman itu dipotong. Tapi ternyata pemotongan lebih mengikuti sampai tumbuh tunas V. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi mana lagi yang membedakan? Paling pupuk, Pak. Nah, pemupukan, Kang Imi sangat fokus aplikasi pupuk fosfor. Secara teori kemarin sudah dijelaskan ketika vegetatif kita lebih dahulukan nitrogen. Nah, ini ada yang berbeda. Silakan Kang Imi jelaskan. Ya, setelah pemotongan pucuk, kita kocor fosfat dulu. Fosfat murni. Yang TSP atau yang apa? TSP 36. Yang TSP. Ini TSP tapi sekarang udah bukan subsidi ya. Yang non subsidi yang dari Pertipos. Intinya TSP ya. Oke, murni hanya TSP. Dikocor. Dikocor aja. Dosisnya? Dosisnya 1 sendok 2 liter. 1 sendok 2 liter. Bisa langsung hancur atau dibiarkan dulu? Langsung aja. Bisa cepat hancur. Udah hancur total. Cuman atasnya aja. Oke. Bibitnya nggak usah. Jadi 1 sendok
1 sendok itu untuk 2 liter. 2 liter. Jadi dosis 1 sendok 2 liter aplikasi pupuk TSP ketika baru dilakukan pemotongan. Oke. Minimal 2 kali kocor, Pak. Minimal 2 kali. 2 kali kocor. Ini waktunya? Jadi kan pemotongan pertama kita kocor dulu untuk minggu pertama, minggu kedua kocor lagi masih TSP. Nah, minggu ketiga baru nanti masukin NPK-nya. NPK seimbang dulu. 16. Murni NPK. Murni. Oh, jadi TSP 2 kali, kemudian minggu ketiganya langsung NPK 16, diseimbangkan kebutuhan nutrisinya. Oke. Yang ketiga, baru nanti kan setelah itu kan lihat perkembangan. Ya. Kalau udah mau keluar bunga serentak, baru kita tambah KCL aja. KCL murni. KCL murni. Hanya KCL aja. Campur NPK. Campur NPK. Ditambahkan kalium pada NPK itu. Iya. Oke, itu yang pemupukan keempat. Itu bisa kelima, Pak. Bisa kelima. Nah, itu kan masih NPK. Masih NPK murni. Ke-6 baru itu. Ditambahkan KCL setelah menghasilkan bunga. Jadi untuk mengatasi kerontokannya menggunakan KCL. Makanya rimbun seperti ini. Nah, jadi pemirsa, yang menarik tuh ini. Beliau pupuknya sangat sederhana, yang digunakan tidak macam-macam, hanya menggunakan NPK dan pupuk tunggal, TSP dan KCL. Hanya disitulah penempatan kapan tanaman ini ditambahkan pupuknya yang mengandung fosfat, kapan ditambahkan yang mengandung kalium dengan KCL. Lanjut, Kang Imi. Penyemprotan juga pupuk juga harus masuk, Pak. Yang pupuk daun. Pupuk daun. Oke, itu mulai dari sejak potong pucuk? Itu kan dari awal dulu. Dari awal? Nah, kayak misalnya gandasil. Pakai gandasil ya, udah banyak dikenal. Potong pucuk mah masukin aja kayak Ultradap. Oh. Itu pun mengandung fosfat. Fosfat. Nitrogen tuh untuk ada kekurangan nitrogen sama fosfatnya. Tambah itu disemprotkan semua. Disemprotkan aja. Nanti setelah keluar bunga baru MKP masuk. Disemprotkan juga. Jadi ada pupuk yang diaplikasikan melalui daun, diantaranya adalah gandasil atau Ultradap atau juga MKP. Ini bisa salah satu mungkin ya, karena kandungannya kan sama. Beda. Oke. Ultradap kan nitrogen fosfat. Oke. MKP kan kalium fosfat. Oke. Inilah perbedaan dalam teknis pemupukannya. Seperti itu nanti saya coba tuliskan di deskripsi dengan detail. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang jelas. Kemudian? Cukup sih itu aja, Pak. Yang penting mah pestisida. Oke, untuk pengendalian hama penyakit. Tadi pemupukan dulu ya. Udah ya, clear ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa pemupukannya seperti itu yang tadi dijelaskan. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakitnya. Kalau untuk di awal kita kan pakai yang rendah dulu. Ya. Kayak sistemiknya, imidacloprid. Gitu imidacloprid aja awal-awal. Imidacloprid, spermetrin, rolling dulu. Rolling, oke. Nanti kan kali masukin abamectin. Ketika mau menjelang tanaman udah stadia remaja. Supaya menghindari tidak kritik. Biasanya. Ya, setelah potong pucuk. Setelah potong pucuk kan biasanya rawan keriting tuh. Untuk tunas barunya. Gitu. Jadi ketika baru melakukan potong pucuk, aplikasikan abamectin. Itu untuk menghindari tunas yang baru tuh terkena keriting. Oke. Kemudian apalagi? Cukup sih, Pak. Kalau JPT juga boleh masuk kayak atonik gitu. Ya, artinya untuk perawatan ini seperti yang sering kita jelaskan adalah sistem rolling itu yang terbaik, perpaduan antara insektisida dengan fungisida. Gitu kan. Nah, kemudian gini Kang Imi. Media tanam masih sama seperti yang sebelumnya? Ini masih sama. Yang kedua itu, yang waktu kita ngobrol itu. Waktu yang live, kemudian kita bikin videonya ya. Sama ada judulnya kalau tidak salah media tanam Kang Imi ya Mas Dika ya. Oke. Jadi itu kalau untuk medianya ada di video yang sudah kita posting, media tanam ala Kang Imi. Itu udah kita posting juga. Nah, saran Kang Imi bagi para pemula yang ingin melakukan penanaman cabai ini kira-kira seperti apa Kang Imi? Apanya itu? Untuk saran bagi pemula terutama. Yang penting kita suka dulu, Pak, sama tanamannya. Oke, terus? Itu aja sih, Pak. Yang penting mah sebelum kita nanam jangan ngikut-ngikutin. Apa yang kita suka itu yang kita tanam. Oke. Nah, itu pesan yang sangat sederhana. Sukai dulu baru kita lakukan. Karena dengan rasa suka itu biasanya kita tidak mudah menyerah. Iya.
Saya hafal betul bagaimana beliau ketika memulai ingin paham tentang tanaman. Tapi tidak akan saya bongkar di sini gitu. Bagaimana tahap demi tahap belajar. Bagaimana dimarahinnya ya? Kalau dimarahinnya jangan cerita Kang Imi. Tapi saya terus terang bangga. Ada Kang Imi, ada Mas Dika yang dari awal tidak paham apapun akhirnya bisa berhasil seperti ini. Ini sesuatu kebanggaan buat saya. Bahkan beliau sudah jauh lebih pintar daripada saya. Enggak, Pak, enggak bisa. Kenapa? Gitu. Kalau saya hanya berkutat di teori, kalau Kang Imi kan praktek. Bahkan saya sekarang berbalik, banyak bertanya ke beliau. Jadi ketika melihat kendala-kendala di lapangan tentang budidaya cabai khususnya. Dan lebih bangga lagi, beliau sekarang sudah punya binaan para petani itu cukup banyak. Sudah berbagi ilmu juga. Mungkin itu pemirsa yang saya dapat sampaikan sekilas tentang bagaimana cara bertanam cabai di polybag mengikuti ala Kang Imi. Semoga video ini ada manfaatnya. Saya dengan Kang Imi pamit undur diri. Sampai ketemu pada video berikutnya bersama Kang Imi lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.